Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Today's news. After the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 8, 1945, by the United States, there was a lot of losses. Now, on August 15, 1945, Japan has declared its defeat to the Allies. Jepang menyerah pada Sekutu. Aku harus segera memberitahukan hal ini kepada Bung Karni dan para pemuda secepatnya. Assalamualaikum, golongan muda. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Kecil kemari pagi ini? Saudara-saudaraku, pagi ini siaran radio BBC menyiarkan kabar bahwasannya Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, sekarang ini telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar Bung, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Bung Karni. Benar apa yang dibilang oleh Bung Syahrir. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita wujudkan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda bersama Muhammad Hatta pun akhirnya pergi untuk menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan para pemuda beramai-ramai datang kemari? Apakah ada sesuatu hal yang mendesak? Jadi begini Bung, saat ini Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Maka dari itu, kami ingin agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ini merupakan berita yang sangat bagus. Namun, saya harus membicarakan hal ini dengan Bung Karno terlebih dahulu. Baik, kalau begitu, mari kita pergi ke kediaman Bung Karno. Mari. Usai mendapat penolakan dari Soekarno, akhirnya para pemuda berunding dan merencanakan gerakan bawah tanah. Mereka tetap kukuh pada pendirian mereka. Para pemuda berpendapat bahwa kalau proklamasi kemerdekaan bisa dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri dan bukan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang sendirinya merupakan buatan Jepang.
Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan para pemuda mengunjungi kediaman saya? Jadi begini Bung, tadi pagi saya mendengar dari radio yang disiarkan oleh BBC bahwa saat ini Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini merupakan berita yang sangat penting. Itulah kenapa kami langsung datang kemari setelah mendapat kabar ini. Dengan adanya kejadian ini, sekarang Indonesia tengah mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi, kami ingin agar Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum akhirnya Belanda datang kembali kemari. Belanda pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk datang kemari. Maka kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita untuk mencegah Belanda menguasai tanah ini lagi. Tidak bisa. Bagaimanapun, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Dan bahkan, kami sudah menyiapkan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk saat ini, lebih baik kita menunggu berita dan informasi terbaru dari pemerintah Jepang. Tapi Bung, Jepang sudah kalah dan harus segera keluar dari tanah air ini. Dan Belanda pasti sedang dalam perjalanan kemari. Ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Tidak seharusnya bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu emas ini. Tetap tidak bisa. Silahkan kalian kembali ke kediaman kalian masing-masing dan tenangkan pikiran kalian. Baik, kami akan kembali sekarang. Tetapi harap untuk diingat, kami tidak akan menyerah begitu saja. Usai mendapat penolakan dari Usai mendapat penolakan dari Soekarno, akhirnya para pemuda berunding dan merencanakan gerakan bawah tanah. Mereka tetap kukuh pada pendirian mereka. Para pemuda berpendapat bahwa kalau proklamasi kemerdekaan bisa dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri dan bukan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang sendirinya merupakan buatan Jepang. Pada pukul 9:30 malam, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis mendatangi kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Malam itu berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang Bung, sekarang! Malam ini juga kita akibatkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat pada terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya, mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Saya harus berunding dengan para tokoh lainnya.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 4 dini hari, Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan itu sangat mengecewakan Bung Karno. Bung Karno marah dan kecewa, terutama karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai tindakan patriotik. Namun, melihat keadaan dan situasi yang panas, Bung Karno tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda untuk dibawa ke tempat yang mereka tentukan. Fatmawati istrinya dan Guntur yang pada waktu itu belum berumur 1 tahun, ia ikut sertakan. Sukarni dan kawan-kawannya hanya dapat mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya seperti yang telah direncanakan oleh para pemuda. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak mau didesak begitu saja. Keduanya tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri. Rumput. Ongges, yuk. Ajis, ongges, eta asupkeun. Rumput keluarkan gitu tadi. Sok, yuk, ya. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting, di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja ataukah tanggal 16? Saya seorang yang percaya pada mistik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17, besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci, Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok pukul 5 sore. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pukul 11 malam. Nisimura jeung Soekarno geura geuat tiup. Sin menipu kan sin sarangan asih. Malam itu, dari rumah Laksana Maeda, Soekarno dan Hatta menemui Somo Buco, Kepala Pemerintahan Umum Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Selamat malam, Tuan. Ada apa tuan-tuan malam-malam datang kemari? Malam juga, Tuan. Sebelumnya, kedatangan kami kemari yaitu adalah untuk membahas kelanjutan rencana kemerdekaan Indonesia yang telah saya dan Bung Hatta sepakati dengan pemerintah Jepang. Sebelumnya kami memohon maaf
Namun, saat ini Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, saya melarang tuan-tuan mengadakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Baik, jika memang seperti itu, maka kami undur diri dari sekarang juga. Terima kasih atas waktunya, Tuan. Selamat malam. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Malam, Tuan. Apabila memang seperti itu, maka kami sebagai selaku perwakilan dari bangsa Indonesia hanya berharap agar pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Benar, Bung. Kita harus berkumpul terlebih dahulu dengan yang lainnya untuk membahas rencana selanjutnya. Adegan 11, Soekarno, Sultan Syahrir, Soekarno. Anu aya si Said dimulikan, adegan 11, anu perusahaan. Berdiri di depan rumah. Adegan 11. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya hingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kemudian, saya menyarankan agar naskah proklamasi ini ditandatangani bersama-sama. Saya tidak setuju. Ya, kami tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang seperti budak-budak Jepang itu turut menandatangani naskah proklamasi. Saya ingin mengusulkan sebuah saran. Silakan, Bung. Bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya ini? Setuju! Ini naskahnya, Bung. Silakan untuk ditandatangani. Aruni ingat acan kana warta proklamasi anu dibabarkan ku pemuda tadi subuh. Kumaha proklamasi nu laras cek abi oge soalna tadi subuh ngadangu ti rombongan pamuda sauna ayeuna teh bakal aya proklamasi kemerdekaan di lapang Ikada. Alhamdulillah ya Allah, hayu atung ti urang bebarengan ke lapang Ikada. Hayu cek.
Latif Handaringrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Siap! Gerak! Silahkan, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam, saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Trimuti, silahkan maju untuk mengibarkan bendera. Maaf Bung Karno, saya rasa lebih baik apabila seorang prajurit yang mengibarkan benderanya. Tidak apa-apa Trimuti, silahkan saja. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah
banyak bangunlah padanya untuk Indonesia Raya.